akan dilakukan lagi, kita tidak tahu, karena pemikiran kelompok ini memang sangat luar biasa. Pemikirannya dalam kesesatannya itu sangat luar biasa. Pemikiran tentang doktrinnya ke bawah ini sangat luar biasa. Pemikiran tentang intimidasi ini juga sangat luar biasa. Dan pengakuan-pengakuan yang paling benar, mengaku paling sah, ini juga sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Nah, karena orang yang sabar itu walaupun sampai ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, pasti akan mendapatkan tempat tersendiri dengan tempat yang baik. Saudara-saudaraku semuanya, kesabaran selama ini insya Allah sebentar lagi Allah mengabulkan semuanya, insya Allah. Karena kesabaran dengan menjauhkan dari kebencian itu pasti Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Dan ini sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, saya hanya sedikit berkomentar karena apa? Yang selama ini selalu diagul-agulkan oleh kelompok kudeta tahun 2017 ini. Apa yang diagul-agulkan? Bahwa yang diagul-agulkan selalu suruh membuka badan AHU yang muncul siapa dan lain sebagainya, itu selalu. Dan termasuk 41 yang atas nama pribadi seseorang itu juga diagul-agulkan, diunggul-unggulkan terus. Untuk apa? Untuk mengintimidasi saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita ini diintimidasi, juga tetap bersabar. Ya kalau memang ada pelanggaran hukum, ya diserahkan saja kepada kepolisian. Disitulah letak jiwa pendekar ada, muncul di kalangan kita. Saudara-saudaraku semuanya, entah apa yang akan dilakukan lagi, kita tidak tahu, karena pemikiran kelompok ini memang sangat luar biasa. Pemikirannya dalam kesesatannya itu sangat luar biasa. Pemikiran tentang doktrinnya ke bawah ini sangat luar biasa. Pemikiran tentang intimidasi ini juga sangat luar biasa. Dan pengakuan-pengakuan yang paling benar, mengaku paling sah, ini juga sangat luar biasa. Tapi semua ini kalah dengan orang-orang yang sabar, insya Allah. Kalau kita buka badan AHU pada saat sekarang itu, yang muncul apa? Silahkan saja buka sendiri. Saya tidak akan berkomentar. Atau beberapa hari yang lalu, close semua, tutup semua. Itu mungkin lebih baik karena jangan sampai ada orang yang mengaku paling benar, mengaku paling sah. Dan ajakan-ajakan sebenarnya sudah kami serukan. Ajakan untuk bersatu, guyub rukun, ajakan bahasanya dulu nyawiji. Kalau nyawiji ditolak, ya nggak masalah. Karena kita menginginkan hanya bersatu untuk guyub rukun. Silahkan kata nyawiji itu dikategorikan yang ini yang itu, tapi silahkan nggak masalah. Tapi saya tetap mengajak kepada saudara semuanya untuk bersatu untuk guyub rukun. Jangan sampai mengikuti kelompok-kelompok yang menolak bersatu guyub rukun. Itu melanggar ajaran, itu melanggar ilmu setia hati. Maka jangan lakukan. Saudaraku semuanya, harap orang-orang yang di PSHT itu tenang. Walaupun di badan AHU dibuka kategorinya di situ, dilihat juga bisa. Jadi tidak usah mengaku paling benar, tidak usah mengaku paling sah, nggak usah. Di PSHT dari dulu ilmu setia hatinya sudah sah. Juga saudara-saudaraku semua, jangan sampai mempunyai doktrin-doktrin yang nggak jelas. Seperti contohnya doktrin disahkan lagi, dikercer ulang, dan lain sebagainya.
Jangan juga punya doktrin-doktrin ketika saudara-saudaramu mendekat, kemudian mendatangi tempat latihan, jangan langsung diintimidasi seperti yang dilakukan oleh pamter-pamter itu. Tidak, itu bukan ajaran lagi. Itu bukan ajaran, itu lepas, itu namanya doktrin kesesatan, doktrin kejahatan ada di situ, maka jangan dilakukan. Bila ada saudaramu yang datang, entah dari pengesahan dari zamannya Mas Murjoko saat itu, kemudian datang ke kita, sambut dengan baik, dikasih kopi, minum dengan baik, ya, diajak berbicara dengan baik, sehingga itu semuanya adalah saudaramu. Seluruh setia hati, saudara setia hati itu adalah saudaramu, maka jangan sampai mengadakan intimidasi seperti yang dilakukan oleh pamter-pamter itu. Saudaraku semuanya, saya hanya mengingatkan bahwa hidup ini tidak selamanya hidup. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang terbaik. Tetap kita serukan guyub rukun, tetap kita serukan bersatu, tetap serukan bahwa kita adalah saudara. Kalau memang benar-benar saudara. Yang membuat satu permasalahan, kita harus menghilangkan semua permasalahan itu. Tahun 2026, insya Allah organisasi sudah menjadi satu. Tapi jangan berpikir bahwa anggotanya mau bersatu semua. Tidak akan mungkin. Yang penting organisasinya menjadi satu, siapapun yang menjadi ketua, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan itu semua adalah urusan majelis luhur. Ya, ingat, urusan majelis luhur. Karena penentuan ketua dari zamannya Eyang Suro sampai Mas Maji tidak ada sistem pemilu seperti apa yang digembar-gemborkan sekarang. Dan jangan juga bahwa di PSHT ini jangan merekrut orang-orang yang sebenarnya tidak latihan kemudian disahkan. Ini adalah merupakan kerusakan-kerusakan yang ketika di organisasi persaudaraan setia hati teratai rusak, maka dunia ikut rusak. Maka dari itu tetap menjalankan sesuai dengan ajaran, jangan mengangkat orang-orang yang kalian anggap paling baik, kamu anggap entah itu jenderal, entah apa, kamu anggap bisa membantu semuanya. Tapi ingat bahwa ilmu setia hati bukan seperti itu. Karena kita dikendalikan oleh ilmu setia hati, bukan dikendalikan oleh kekuasaan, jabatan, dan pangkat. Ingat, persaudaraan setia hati teratai dikendalikan oleh ilmu setia hati. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.